KPU itu setelah atau pasca pemilu dan pemilihan itu ngapain? Tidak KPU saja membuat sebuah keberhasilan dari perjalanan demokrasi di Kabupaten Kelungkung. Kan kami tidak diam, beliau menyampaikan ini loh pemilu, begini loh caranya memilih, ini loh syarat pemilih. Om Swastiastu, selamat siang teman pemilih, bersama saya Eni dalam acara Obsesi, obrolan siang seputar demokrasi. Jadi teman pemilih, podcast kita kali ini akan tayang di YouTube KPU Kabupaten Kelungkung. Tema kali ini masih di seputaran kegiatan KPU pasca pemilu dan pemilihan, yaitu topik mitigasi hukum di luar masa tahapan dan pengawasan pengendalian internal. Untuk itu teman pemilih, saat ini telah hadir narasumber, yaitu anggota KPU Kabupaten Kelungkung, Bapak Ikomang Atawan. Beliau merupakan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kelungkung. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya, gimana kabar hari ini Pak? Sehat, harus sehat ya. Jadi KPU Kabupaten Kelungkung harus sehat. Harus selalu sehat. Iya, apalagi jadi nggak kan boleh sakit. jargonnya KPU melayani integritas 24 jam. Iya, jadi kita nggak melayani nanti kalau sakit. Harus artinya nggak boleh sakit kita ya. Terima kasih sudah hadir Pak di podcast hari ini untuk menemani teman pemilih berbagi informasi. Jadi Pak, sesuai dengan topik kita nih hari ini ya, mitigasi hukum di luar masa tahapan dan pengawasan pengendalian intern. Mungkin dari topik ini ada yang mau disampaikan dulu nih sebelumnya mengenai mitigasi hukum yang sudah pernah terlaksana nih di KPU Kabupaten Kelungkung. Baik, ini terima kasih ya. Jadi sebelum saya menyampaikan beberapa hal ya, jadi saya harus menyapa dulu teman-teman pemilih ya. Ya, yang dimanapun berada ya. Halo teman pemilih dimanapun berada ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, nah, gitu ya. Jadi kalau sudah sehat, jadi bahagia, jadi teman pemilih bisa nanti melakukan sebuah kegiatan pada di setiap kegiatan. Baik, ini dari apa yang disampaikan, saya juga akan memperkenalkan diri. Saya Komang Atawan, anggota KPU Kabupaten Kelungkung. Nah, kebetulan ditunjuk sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Dari apa yang disampaikan si Eni, dapat juga saya berikan sebuah penjelasan. Beliau tadi mengatakan bahwa mitigasi hukum. Iya. Di luar masa tahapan ya. Iya. Nah, sebelum beranjak ke situ ya saya harus berbicara apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten ya pada saat pemilu dan pemilihan. Nah, saya ceritakan sedikit. Pada saat pemilu, jadi pemilihan presiden, wakil presiden, DPD, DPR provinsi, DPRD kabupaten. Nah, KPU Kabupaten Kelungkung telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu. Ya, jadi apa yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten, bersyukurlah di KPU Kabupaten tidak ada sebuah gugatan atau keberatan dari pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap sebuah hasil keputusan dari KPU Kabupaten Kelungkung. Nah, pada saat pemilu pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, itu di pemilu ya. Nah, sekarang di pilkada saya juga akan menceritakan sedikit saja bahwa di pilkada itu KPU Kabupaten Kelungkung juga pada kesimpulannya tidak ada sebuah gugatan di MK. Artinya mitigasi pada saat seluruh tahapan sudah kami laksanakan dengan baik. Buktinya tidak ada, sekali lagi saya bilang, tidak ada sebuah gugatan di Mahkamah Konstitusi pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 27 November tahun 2024, yaitu terdiri dari 3 pasangan calon. Yaitu pasangan calon yang nomor urut 1 adalah Pak Mangku Kaste dan wakilnya.
pasangan 2 adalah Pak Made Satria dan pasangannya, dan nomor 3 Pak Juliarto dan pasangannya. Iya, jadi artinya dapat kita simpulkan nih, mitigasi hukum pada saat masa tahapan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan, begitu ya Pak ya. Nah, keberhasilan itu juga kan tidak luput dari elemen-elemen yang ikut serta ya pada saat itu gitu. Tentunya ada mitra yang terlibat untuk keberhasilan itu, baik dari pemerintah mungkin ya, TNI, Polri, peserta pemilu, bahkan pemilih juga ya. Jadi kalau tanpa pemilih ya tidak sukses acara ajang demokrasi ini gitu ya. Jadi Pak Kadif, ini juga ada yang mau ini tanya nih sedikit juga terkait dengan tema kita ya hari ini, topik kita yaitu tentang mitigasi hukum di luar masa tahapan dan pengawasan pengendalian internal. Tentunya teman pemilih tuh banyak bertanya-tanya nih, KPU itu setelah atau pasca pemilu dan pemilihan itu ngapain ya gitu ya, kerjaannya ngapain ya, kira-kira gimana menanggapi ini Pak Kadif? Baik, jadi gini dulu ya, jadi sebuah keberhasilan dulu saya ceritakan ya. Jadi keberhasilan itu pada saat pilkada ya, dari apa yang disampaikan ini tadi kan saya mendengar banyak elemen yang harus terlibat, tapi tidak memungkiri memang tidak KPU saja membuat sebuah keberhasilan dari perjalanan demokrasi di Kabupaten Kelungkung. Banyak elemen-elemen yang ikut terlibat juga ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen, yaitu pemerintah, paling tidak dia penyedia dana, kan gitu ya. Baik media juga sudah memberikan media lewat media medsos. Secara tidak langsung itu menjadi sebuah sosialisasi gitu ya. Dengan berita-berita yang memang aktual gitu, yang tidak memihak pada siapapun. Nah begitu juga peserta pemilu itu parpol. Parpol juga berperan penting dalam hal ini dengan konstituennya, atau melakukan sebuah arahan-arahan kepada konstituen yang untuk tidak melakukan sebuah larangan-larangan dalam pemilu. Begitu juga pemilih yang antusias juga menggunakan hak pilihnya. Nah setelah itu kami menjawab dari ini ya, sebuah rumor itu ya ini. Rumor lah ya. Apa sih kerjaan? KPU udah selesai pemilu gitu ya, udah selesai pemilihan apa ngapain sih gitu? Kerjaannya dia? Nah, masih sibuk ya, masih ngantor ya gitu kan ya biasanya. Kebanyakan opini seperti itu. Jadi saya ingin meluruskan hal itu gitu ya. Jadi berdasarkan tugas dan kewajiban KPU ya, pada Undang-Undang 7 tahun 2017, yaitu salah satu saya sebutkan ya, artinya pada pasal itu ada yaitu melaksanakan pemutahiran data pemilih, penetapan kan. Nah sekarang tahapan sudah lewat. Yang tinggal hanya yang harus dilaksanakan wajib dilaksanakan oleh KPU, yaitu pemutahiran data berkelanjutan dan sosialisasi kepada pemilih. Nah dari awal kita sudah menyampaikan sosialisasi. Nah sasarannya apa itu nanti saya sebutkan satu persatu ya. Nah saya bahas dulu pemutahiran data pemilih. Nah kami dari KPU Kabupaten Kelungkung secara global ini ya, jadi KPU telah melaksanakan validasi daftar pemilih berkelanjutan. Kemana? Yaitu sampai tingkat desa. Nah tingkat desa, kami dari KPU membawa daftar nama-nama pemilih ke desa-desa atau sebutan lainnya. Nah setelah sampai di desa, kami berkoordinasi dengan kepala desa atau kasipemnya untuk memverifikasi data yang kami bawa untuk divalidasi melalui aparat desa setempat. Nah di situ kami temukan bahwa data dari KPU belum tentu valid dari apa yang terjadi di secara fakta, secara empiris di masing-masing kelurahan atau desa itu. Nah terbukti dengan bahwa adanya pemilih yang dinyatakan sudah meninggal, bahwa fakta empirisnya orang itu masih ada. Begitu. Nah itulah kami sangat sangat berhati-hati. Itu merupakan dampak
dari implikasi hukum ketika daftar pemilih yang dinyatakan meninggal ternyata masih orang hidup, maksudnya orang itu hidup. Orang itu masih ada. Nah itu kalau tidak nanti itu merupakan tindakan pidana, bahaya buat KPU gitu. Makanya kami dari KPU Kabupaten Kelungkung secara intent melakukan sebuah validasi 3 bulan sekali, mencocokkan data-data yang datangnya dari KPU ke tingkat desa. Itu kalau ada seperti itu kasusnya. Nah dari apa yang kami laksanakan memang ada peristiwa seperti itu. Data di KPU dinyatakan sudah meninggal, fakta empirisnya orang itu masih ada. Nah bagaimana mitigasinya? Nah gitu, mitigasinya kami langsung menemui orang itu, mengambil foto atau melihatkan KTP-nya, itu sebuah bukti kepada pimpinan-pimpinan kami. Jadi, di atas. Itu faktual ya Pak? Iya. Nah, nanti gini, ketika ada perbedaan data, nah kami harus memfaktual. Salah satu contoh bahwa di data KPU dinyatakan meninggal, tetapi orangnya masih ternyata ada. Setelah didatangi masih ada. Masih ada. Nah itulah kami faktual. Iya. Jadi dengan mengambil cara foto dan melihatkan KTP beliau. Jadi itu bentuk mitigasi hukum gitu, supaya di kemudian hari nanti tidak jadi masalah. Iya, tidak jadi masalah. Data KPU itu juga akan jadi akurat. Betul. Gitu ya. Nah itulah. Nah ini di luar tahapan nih. Gitu. Apa sih menjadi pertanyaan Ibu ini mungkin dari teman-teman pemilih yang lain. Nah ini rumor ini yang perlu diluruskan. Nah diluruskan, kami tidak diam, maksudnya kami terus mengadakan sosialisasi. Tadi sosialisasi saya belum bahas. Nah sosialisasi kami sudah melakukan sosialisasi kepada para teman-teman pemilih pemula melalui sekolah-sekolah. Artinya pada saat pemilu nanti teman-teman pemilih yang pemilih pemula yang notabene beliau masih berstatus pelajar yang belum berumur 17 tahun, mulai sekarang kami akan memberikan sosialisasi bagaimana tentang cara pemilih, dari apa yang disiapkan harus menjadi pemilih, gitu. Bagaimana menghadapi pemilu nanti, kiat-kiat pemilu nanti kami sampaikan sama beliau. Pendidikan demokrasi secara dini gitu ya. Jadi pelajar-pelajar tuh tetap juga harus kita edukasi gitu ya. Bagaimana nantinya sekian tahun lagi sudah harus memilih, apa yang harus dipersiapkan. Nah itulah sebuah mitigasi dari divisi hukum. Nah, paling tidak dia menggetok tularkan dari apa yang kami sampaikan di sekolah-sekolah. Paling tidak beliau menyampaikan ini loh pemilu, begini loh caranya memilih, ini loh syarat pemilih. Seperti itu. Berarti ternyata Mas banyak ya kegiatannya, ada yang sekolah-sekolah untuk sosialisasi, begitu juga turun langsung gitu ya. Betul. Melaksanakan faktual gitu jika ada ketidaksinkronan data di ini ya pada saat data pemilih berkelanjutan begitu ya Pak ya. Nah kalau untuk JUK sendiri nih, JUK dari masyarakat nih, sekarang nggak ada tahapan nih, tidak ada kerjaan kan, pasti makan gaji buta gitu katanya. Kalau tanggapan sendiri nih, tanggapannya Pak Kadif kalau apa sih istilahnya menanggapi JUK itu gimana nih kiat-kiatnya disampaikan ke? Iya perlu diluruskan. Perlu diluruskan kan? Iya disampaikan ke teman pemilih nih. Halo teman gitu pemilih ya. Jadi KPU itu bekerja secara terus-menerus. Nah, dari arti KPU kan mandiri tetap gitu ya. Mandiri tetap, mandiri berdiri sendiri tetap terus menjalankan tugas dan kewajiban beliau meskipun tidak ada tahapan. Nah, salah satu tadi yang saya sebutin tadi yaitu melakukan sebuah validasi data pemilih berkelanjutan itu secara konsisten. Nah, terus juga mengadakan sosialisasi kepada teman-teman yang pemilih pemula itu. Nah, kalau tadi itu untuk mitigasi hukum di luar tahapan mungkin udah ya Pak. Nah, satu lagi nih topiknya mengenai pengawasan pengendalian internal. Nah, gimana nih kira-kira nih untuk pengawasan internalnya ini bagaimana nih Pak? Nah, betul ya. Jadi berdasarkan di PKPU nomor 8 tahun 2023 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian internal di Satker kita, divisi pengawasan hukum itu sangat berkompeten di situ, sangat
menjadi sebuah tanggung jawab kepada divisi itu. Ya bagaimana kita mengawasi teman-teman di Satker supaya agar menjalankan tugas secara proporsional dan profesional. Proporsionalnya apa? Umpama ini jadi Kasubag, apa sih tugas-tugas Kasubag gitu. Proporsional. Jadi setap apa sih yang menjadi tugas dan kewajiban beliau? Ya itu harus tupoksinya apa gitu ya, sesuai biar atau tidak ada campur baur gitu kan. Dengan secara proporsional akan menjadi sebuah profesional nanti. Nah itulah tugas-tugas sebagai kadep hukum ya. Jadi kan diharapkan itu pihak-pihak dalam artian semua staf, pimpinan itu bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi divisi hukum dan pengawasan secara tidak langsung punya pengawasan terhadap kinerjanya. Bertanggung jawab lagi ya, bertanggung jawab lah. Dalam bentuk apa itu Pak? Pengawasan itu kalau boleh. Nah, jadi pengawasan jadi berdasarkan KPU itu ya, jadi kendali kartu kendali dia harus diisi setiap bulan itu. Jadi ada kinerjanya ini apa, sudah dilaksanakan bulan, apa belum apa gitu sih, ya? Apa sih yang sudah dilaksanakan per bulan? Itu menyertakan evaluasi gitu. Harus wajib dilaksanakan. Contoh absen, dia harus absen per bulan. Nggak mungkin dia hanya sekali absen gitu. Dia tiap bulan rutin dia. Ya, kalaupun misalnya tidak ada ya kenapa? Iya, kenapa? Mungkin secara tidak harus langsung pembinaan ya. Alasannya nanti kalau dia berturut-turut umpama tidak melakukan tugas dan kewajiban beliau sebagai staf atau anggota komisioner, ya wajib ditegur, wajib dia. Nah itulah tugas-tugas. Berarti mencakup semua divisi, betul. Begitu ya. Jadi divisi hukum dan pengawasan sebagai pengawasnya, apakah setiap kegiatan di masing-masing divisi ini sudah tercapai belum progresnya, tercapai belum tiap bulannya, misalnya di keuangan mungkin laporan bulanan apa sudah selesai, pertanggungjawaban apa sudah selesai, seperti itu ya Pak ya. Jadi mengawasi di setiap kegiatan gitu ya. Meskipun artinya yang bertanggung jawab kan di PKPU itu kan sekretaris dan Pak Ketua juga. Nah kami sebagai divisi hukum sangat bertanggung jawab hal-hal demikian gitu. Melalui kami dulu, nah, terus Pak Sekretaris baru Pak Ketua yang harus bertanggung jawab. Nah itulah tugas-tugas kami di di pengendalian internal. Selain itu mungkin apa nih kira-kira yang ingin diwujudkan gitu Pak dalam pengendalian intern ini gitu? Apakah mungkin ada penegakan integritas, nilai etika atau manajemen resiko mungkin gitu Pak? Jadi sebelum beranjak ke situ kan ada maturitas ya. Maturitas apa sih artinya maturitas? Sebuah rencana untuk mencapai sebuah tujuan, itu maturitas. Jadi ada targetnya. Iya ada target. Jadi capaian apa sih capaian yang akan dibuat harus di maturitas dulu, dibuat konsep-konsepnya. Gitu. Jadi menurut Satker ini apa sih yang menjadi gitu? Salah satunya ada integritas dan integritas dan etika ya itu paling dominan ya. Nah integritas itu bagaimana sebagai hati nurani kan menyatakan fakta integritas pada saat penandatanganan. Nah itu harus dilaksanakan, itu namanya integritas. Apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda tuangkan, itulah yang harus dilaksanakan gitu. Baik secara etika maupun dari apa yang menjadi sebuah integritas Anda yang pada saat tanda tangan Anda sebagai ASN. Nah etika sangat penting ya. Masa dengan pimpinan kesekretariatan kita berbicaranya dialog gitu loh. Nah itu mungkin kalau untuk manajemen resiko nih dalam suatu lembaga begitu mungkin kira-kira bagaimana itu menanggapi tentang manajemen resikonya, ada atau tidak gitu? Betul, manajemen resiko kan banyak elemennya jadi salah satunya mengukur parameternya bagaimana sih untuk kepuasan layanan masyarakat. Ya, jatuhnya ke pelayanan masyarakat terpuaskan atau tidak gitu. Jadi meminimalisir komplain atau pengaduan atau tanggapan masyarakat gitu ya. Betul. Bisa dibilang seperti itu. Parameter elemen-elemennya banyak gitu. Satu dengan
kepuasan untuk melayani kepuasan layanan kepada masyarakat eksternal. Bagaimana sih kamu? Kalau umpama beliau ke sini minta data kan harus dilayani itu publik. Jadi kalau tidak dilayani harus dilayani. Ya, harus dilayani. Nah, mungkin nanti kalau beliau tidak sempat pun itu bisa melihat dari JD KPU Kabupaten Kelungkung, JDIH. JDIH. Iya. Apa itu JDIH? Jadi sebuah informasi hukum di web KPU, di laman KPU Kabupaten Kelungkung. Oh, jadi segala aturan, kebijakan gitu ataupun informasi tentang produk hukum KPU itu bisa di sana. Oh, jadi teman pemilih bisa mengakses gitu ya. Jadi itu bisa diakses untuk umum begitu ya. Oh, jadi teman pemilih kalau misalnya masih ingin tahu atau penasaran tentang produk hukum KPU atau kebijakan-kebijakan KPU atau kegiatan KPU yang sedang dijalani sekarang, silakan teman pemilih bisa mengunjungi situs JDIH KPU Kabupaten Kelungkung gitu ya. Nah, satu lagi nih. Tadi sudah untuk pekerjaan atau tolak ukur kinerja sudah kita bahas. Kalau untuk SDM sendiri bagaimana nih, Pak? Betul. Kapasitas SDM. Jadi memang itu merupakan sebuah runutan ya, gabungan semua, ada banyak elemen-elemen. Jadi salah satu SDM-nya tadi kepuasan layanan terhadap masyarakat harus didukung ya. Harus didukung. Iya, kalau enggak gitu SDM harus penting sekali. Ya, nanti kalau umpama kita melayani tamunya gitu, dalam bahasa Balinya siku gitu, nggak boleh begitu. Dia harus mendapatkan SDM. Jadi siapa sih ya SDM yang mana sih harus ditempatkan seperti itu. Terus bagaimana cara meningkatkan SDM? Ya dengan melakukan upaya memberikan sebuah pencerahan, terus melalui bintek gitu sebagai tugas dan kewajiban pembinaan gitu. Sehingga untuk mencapai sebuah kepuasan masyarakat, nilainya yang paling tinggi yaitu SDM-nya penting sekali. Jadi di divisi hukum dan pengawasan itu mencakup lingkupnya tuh luas sekali ya. Berat. Jadi segala sesuatunya itu harus semuanya diawasi. Betul. Gitu ya. Berat tugas divisi hukum dan supaya pengawasan. Menciptakan benar-benar intinya sih masyarakat tuh menjadi puas ya dengan layanan KPU, juga informasi yang diberikan, keakuratan data KPU juga. Iya, permudah juga. Independensinya juga seperti apa gitu. Itu sudah ada yang mengawasi, udah ada pawangnya kayak polisinya KPU lah gitu ya, divisi hukum dan pengawasan. Jadi nanti saat ada masalah atau apa ya divisi hukum garda terdepannya gitu ya Pak. Aduh, teman pemilih, obsesi kita kali ini nih benar-benar nambah pengetahuan kita semua loh. Jadi jangan segan-segan ya untuk selalu cek channel YouTube KPU Kelungkung, dan kita akan membahas tema-tema menarik lainnya lagi untuk menemani sobat pemilih. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak di podcast kali ini. Nah, sebelumnya mungkin ada tambahan gitu Pak yang mau disampaikan gitu untuk teman pemilih nih. Ya, istilahnya closing statement jadi kami dari divisi hukum dan pengawasan untuk eksternal dari eksternal kalau mau melihat informasi KPU boleh ke laman KPU JDIH, terus juga lewat media sosial. Apa sih kegiatan KPU ya, itu lewat media sosial juga bisa sering di expose lah kegiatan KPU lewat media sosial. Nah, kepada di internal, kami berharap kepada seluruh satker di KPU Kabupaten Kelungkung seyogyanya untuk melakukan tugas dan kewajiban itu secara secara beretika, secara profesional, biar tidak ada sebuah gap di antara satker dan subbagian itu. Marilah kita bekerja sama dalam menjalankan tugas dan kewajiban sehingga apa yang menjadi tugas dan pimpinan kita dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat. Itu saja dari kami. Iya. Sebelumnya terima kasih nih Pak kehadirannya kembali di podcast kali ini. Informasi Bapak tentunya akan menambah wawasan dari teman pemilih dan saya juga nih ya, karena namanya kita juga berbagi informasi. Nah,
Sekali lagi teman pemilih, nantikan podcast KPU Kabupaten Kelungkung selanjutnya dan jadilah teman pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Saya Eni, salam KPU Melayan. KPU Melayan. Om Santi. Om Santi.